Iya, bentar. Gak ada siapa-siapa. Siapa kamu? Pak Julid gak kenal suara saya. Hah? Kamu? Ara? Mau apa kamu kesini? Katakan, apa yang sudah terjadi yang menimpa dengan hidup saya? Saya nggak tahu apa-apa. Ya sudah, kalau Pak Julid masih berbohong, malam ini adalah malam terakhir buat Pak Julid hidup. Katakan, apa yang kamu mau dari saya? Saya tidak akan tenang selama kasus ini belum terungkap, dan saya akan membuat Pak Julid ikut merasakan apa yang saya rasakan. Saya mohon, jangan apa-apain saya. Ceritakan yang sebenarnya kepada keluarga saya dan beritahu di mana jasad saya berada. Baiklah, saya akan ke rumah Ara besok, tapi saya mohon jangan ganggu saya lagi. Saya tidak akan mengganggu Pak Julid kalau semua perintah saya terpenuhi. Baik, saya janji besok secepatnya ke rumah Ara. Gimana Pak Julid? Udah cerita apa aja? Dia gak cerita apa-apa, tapi nanti besok siang dia akan cerita semuanya sama orang tua gue. Kenapa lu gak sekalian nanya, biar gak penasaran lagi? Udahlah, gak apa-apa. Yang penting besok semuanya terungkap. Iya sih, gak apa-apa. Cuma gue penasaran aja, Ra. Kenapa lu bisa meninggal? Sekarang udah malam. Mending lu tidur. Besok siang kita ke rumah mama. Buat mastiin Pak Julid ke rumah apa enggak. Iya, Ra. Kenapa? Enggak. Oh ya, nanti kalau jasad lu udah dikubur, lu bakal pindah alam dong. Iya, Ben. Lu udah gak sabar ya pengen lihat gua pergi? Bukan itu maksud gua. Maaf ya kalau selama ini gua gak dapetin lu terus. Sama sekali enggak, Ra. Gua malah seneng ada lu di sini. Lu udah banyak bantuin gua di saat-saat sulit. Dan yang pasti, gua bakal kangen saat-saat seperti ini. Kayaknya gua juga sama, Ben. Dulu gue gak pernah dekat sama cowok. Oh ya? Emang kenapa? Gue dulu tuh jutek banget sama cowok. Pokoknya galak sampai gak ada yang berani macam-macam sama gue. Tapi pernah gak lu punya cowok? Enggak pernah. Mana ada cowok yang berani deketin cewek galak? Ya juga ya. Tapi kok gue lihat lu gak ada galak-galaknya, malah manis kayak gula. Hahaha, bisa aja lu. Pantes aja lu pinter nyari cewek. Orang gombalannya bikin orang salah tingkah. Gue serius, Ra. Lihat tampang lu gak ada galaknya sama sekali. Ya karena lu liatnya sekarang. Sekarang kan gue kesepian gak punya teman. Kalau gue galak sama lu, gak punya teman lagi gue. Masuk akal sih. Ayo Ra, kita ke rumah lu. Sekarang udah jam 1. Siapa tahu Pak Julid udah ada di sana. Iya Ben, ya udah ayo ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu rupanya kirain siapa? Oh ya, nama kamu siapa ya? Ibu lupa. Iben, Bu. Oh iya Iben, ada apa kesini? Saya ada sedikit informasi mengenai kasus Ara. Yaudah silakan masuk. Ibu jadi penasaran. Iya, Bu. Biar gimana pun, saya harus hadapi semua ini. Saya siap di penjara asal Ara tenang di alam sana dan tidak gentayangan lagi. Ara, maafin Bapak. Waktu itu Bapak lagi panik, otak Bapak ngeblank. Kamu yakin Pak Julid mau kesini? Ya Bu, dia akan menceritakan yang sebenarnya apa yang terjadi dengan Ara. Dan dia yang tahu kenapa Ara hilang. Ibu jadi penasaran? Oh ya, kenapa Pak Julid baru ngomong sekarang setelah 3 tahun? Pak Julid gak tenang, dia diikutin Ara terus. Maksud kamu gimana? Arwah Ara belum tenang Bu, karena jasad Ara belum dikubur. Maaf Bu, Iben gak ada maksud bikin ibu sedih. Ceritakan tentang Ara yang kamu tahu. Jadi, beberapa hari yang lalu, saya ke gudang sekolah. Gudang yang sudah terbengkalai. Di situ saya bertemu dengan Ara yang saya tidak kenal sebelumnya. Bahkan saya tidak tahu apa-apa tentang Ara.
Dia meminta tolong untuk menumpahkan jasad dan menguburkannya agar dia tenang. Saat saya tanya kenapa dia meninggal, dia nggak ingat apa-apa. Yang dia ingat saat terakhir hidup, itu dia dikejar prajurit. Apakah saya bisa melihat Ara? Saya kangen. Saya ingin sekali memeluknya. Jangan, Ben. Gue gak sanggup menampakkan diri ke mama. Iya, Ra. Maaf, Bu. Ibu hanya bisa merasakan kehadirannya di sini, tapi nggak bisa melihat Ara. Ara, coba lu angkat gelas itu ke atas. Iya, Ben. Ara, anakku, mama kangen, Nak. Udah jam 8, Pak Julid belum datang, Ben. Iya, Bu. Ngomongnya sih hari ini datang ke sini. Jangan-jangan dia nggak mau kesini. Gini aja, Bu. Biar Iben ke sana ke rumah Pak Julid buat ngecek. Emang nggak ngerepotin? Nggak apa-apa. Iben pengen masalah ini cepat selesai agar Ara tenang. Ya, Ben. Yaudah kalau gitu, saya pergi dulu ya. Nanti Iben kabarin kalau udah sampai sana. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Kayaknya gak ada orang, Ben. Lampu rumahnya aja mati, gak ada yang nyala. Iya, Ra. Maaf mas, gak ada orang di dalam. Emang orangnya kemana, Pak? Orangnya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Tadi siang dia mengalami kecelakaan di jalan. Maksud Bapak, Pak Julid kecelakaan? Iya betul. Sekarang dia dirawat di mana, Pak? Katanya sih dirawat di rumah sakit Bunpis. Oh, udah makasih ya, Pak. Iya sama-sama. Ayo kita ke sana, Ra. Mudah-mudahan Pak Julid nggak kenapa-napa. Gak kenapa-napa gimana, Ben? Orangnya aja ada di rumah sakit. Ya, maksud gua mudah-mudahan nggak parah sakitnya. Iya, Ben. Alhamdulillah, Pak Julid nggak kenapa-napa, hanya pingsan. Iya, Ben. Ya udah yuk pulang, udah malam. Kasihan Pak Julid nanti kebangun. Dia aja gak kasihan sama gua. Ya juga sih, tapi sekarang ditungguin juga percuma. Orangnya aja belum sadar. Ya udahlah, mau gimana lagi?